Oke, berikutnya kita masih membahas tentang menemukan solusi dari sistem PDB dengan menggunakan metode numerik, yaitu metode Runkuta order 4. Nah, sistem PDB-nya seperti ini sebagaimana yang dibahas tadi di metode Euler sama saja. Kemudian kalau dengan menggunakan metode Runkuta untuk mencari tahu berapa nilai Y1, Y2 hingga Yn pada suatu langkah atau pada suatu nilai X, maka rumusnya adalah seperti ini. Nah, sama persis dengan metode Runkuta yang ada di PDB dulu. Cuma bedanya adalah di sini ya tentunya ada berapa banyak buah variabel tidak bebasnya, maka K1-nya juga sebanyak itu. Jadi di sini akan lebih panjang perhitungan yang akan kita jalankan. Perhatikan bahwa untuk menghitung nilai Y1 itu merujuk kepada nilai Y1 yang ada di langkah sebelumnya, ditambah dengan 1/6 kali nilai K1 untuk Y1, katakanlah begitu. Kemudian untuk ditambah 2 kali K2 untuk Y1, ditambah 2 kali K3 untuk Y1, dan seterusnya. Nanti untuk menghitung variabel keduanya juga dengan rumus yang bisa dibilang sama, tapi dengan K1, K2, K3, dan K4 yang berbeda. Begitu seterusnya untuk variabel ke N-nya. Biar lebih jelas nanti akan kita lihat di contoh soalnya saja. Kemudian ini adalah nilai K1, K2, K3, K4 yang dituliskan di sini hanya untuk K1, K2, dan K3 dan K4 yang terkait dengan variabel tidak bebas Y1 saja. Analog nanti untuk variabel tak bebas Y2 hingga Yn-nya. Intinya nilai K1, K2, K3, K4 itu rumusnya adalah fungsi nilai H dikali nilai F-nya. Kalau K1 hingga K4 itu terkait untuk variabel Y1, maka H-nya dikali dengan fungsi F1, yaitu fungsi turunan dari Y1. Nah, yang berbeda itu adalah ininya yang di dalam kurungnya. Jadi walaupun F1-nya sama, tapi dia dihitung berdasarkan pada nilai X, Y yang berbeda. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke contoh soal saja. Oke. Karena analog ya dengan yang metode Runkuta di PDB sebenarnya. Oke, kita akan bahas contoh yang sama sebagaimana yang dijelaskan tadi dengan menggunakan metode Euler, namun sekarang dengan menggunakan metode Runkuta. Diketahui sistem PDB order satunya adalah ini, Y aksen sama dengan Y dikurang 4Z ditambah X, Z aksennya sama dengan 4Y dikurang 7Z. Berarti ini sebagai F1 ya, nih sama seperti di metode Euler tadi, ini sebagai F2-nya. Kemudian nilai awalnya Y1 sama dengan 2, Z1 sama dengan 1. 1 sini dan 1 di sini itu merupakan nilai X0. 2 di sini merupakan nilai Y0, artinya nilai Y di langkah awal. 1 di sini merupakan nilai Z0, artinya nilai Z yang di langkah awal ini. Kemudian yang ditanya adalah hitung nilai Y dan Z yang ada di X sama dengan 1,5, berarti nilai C-nya adalah 1,5. Nah, cari nilai Y dan Z-nya. Kita akan melakukan metode Runkuta dengan mengambil H sama dengan 0,1. Maka sebelumnya kita hitung dulu berapa banyak langkah yang kita perlukan, sama seperti dengan metode Euler tadi. Oke, nah dengan menggunakan metode Runkuta order 4, maka nilai Y dan Z diestimasi dengan rumus ini, yaitu Y pada suatu langkah itu sama dengan nilai Y yang ada di langkah sebelumnya ditambah dengan nilai K1 terkait Y ditambah 2 kali nilai K2 yang terkait Y ditambah 2 kali K3 yang terkait Y ditambah nilai K4 yang terkait dengan nilai Y dibagi dengan 6. Kemudian ini adalah nilai Z yang ada di suatu langkah sama dengan nilai Z yang ada di langkah sebelumnya ditambah K1 yang terkait dengan variabel Z, nilai 2K2 ditambah 2 kali K2 yang terkait dengan Z, ditambah 2 kali K3 yang terkait dengan Z, dan ditambah dengan K4 yang terkait dengan variabel Z dibagi 6. K1Y itu adalah, ini rumusnya, H dikali F1. K2Y ini dia rumusnya H kali F1, tapi F1-nya sekarang dihitung menggunakan ini. Jadi kita harus cari tahu dulu XR tambah setengah H itu apa, YR ditambah setengah K1Y itu apa, ini apa. Jadi lumayan panjang nih perhitungan kita. Nanti hitung lagi K1Z pula, K2Z, K3Z, K4Z. Nah, ada banyak sekali perhitungan yang perlu dilakukan di sini. Semakin berat komputasinya, maka semakin efisien atau semakin bagus sebenarnya hasil yang diperoleh. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas di contoh soal saja. Oke, nanti kita jalankan di Excel. Di sini tidak bisa ditampilkan di halaman ini karena emang banyak sekali kolom yang kita perlukan. Tapi intinya adalah
setelah menjalankan metode Runkuta order 4 untuk memecahkan permasalahan yang ini tadi, masalah yang sama dengan metode Euler tadi ya, maka kita peroleh pada X sama dengan 1,5, Y-nya sama dengan 1,4699. Ketika X-nya 1,5, Z-nya bernilai 0,9074. Nah, ini adalah perbandingan hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode Euler dan metode Runkuta. Dengan menggunakan metode Euler, nilai Y pada X sama dengan 1,5 adalah 1,40664. Sedangkan dengan menggunakan metode Runkuta, Y-nya bernilai 1,4699. Selisih di digit kedua di belakang koma ya. Coba dihitung errornya 0,06 sekian-sekian. Kemudian yang ini, nilai Z yang diperoleh dengan menggunakan metode Euler pada X sama dengan 1,5 adalah ini Z-nya 0,88703. Kemudian ini nilai Z yang diperoleh dengan menggunakan metode Runkuta order 4 pada X 1,5. Nah, bisa dihitung ini errornya 0,90 dikurang 0,88, anggaplah begitu ya. Ini sekitar 0,02 selisihnya. Bukan errornya sih, ini selisih. Kenapa kita tidak bisa mengatakan ini error? Karena kita tidak membandingkan antara solusi sebenarnya dengan solusi numerik, melainkan kita membandingkan antara selisih antara nilai solusi dengan numerik dengan metode Euler dan solusi numerik dengan menggunakan metode Runkuta. Jadi bukan error, tapi maksudnya adalah selisih hasil yang diperoleh dari kedua metode tidak terlalu jauh. Kalau hasilnya tidak terlalu jauh, sebenarnya kita bisa percaya diri bahwa hitungan kita benar. Nah, kita akan eksekusi di Excel.